Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang para hadirin di acara Kuliah Umum Leaders Lecture Series on Humanities dengan tema Masa Depan IKN, Antara Tantangan dan Keadilan Pembangunan Berbasis Budaya. Dengan pembicara Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Haji Isranur MSI. Kuliah umum ini terselenggara atas kerjasama Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia. Leaders Lecture Series on Humanities diinisiasi sebagai rangkaian acara Dies Natalis FIB-UI pada Desember 2022 yang dipertahankan serta dikembangkan sampai saat ini untuk menghadirkan kuliah umum inspiratif dari para pemimpin dan praktisi terkemuka di bidang humaniora secara nasional maupun internasional. Saya Cisanti Arumsari akan menjadi pembawa acara pada siang hari ini. Mengawali acara, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Haji Isranur MSI beserta jajaran. Saya juga menyambut yang kami hormati pimpinan Universitas Indonesia, yang terhormat PLH Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Dr. Untung Yuwono SS, para wakil dekan, kemudian juga manajer di FIB-UI. Kami juga menyambut Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Dede Johana PhD beserta wakil dekan. Yang kami hormati Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik FIB-UI, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar FIB-UI, para Ketua Departemen, Ketua Program Studi Sarjana dan Pasca Sarjana. Yang kami banggakan Saudara Muhammad Akmal Bukhari, Ketua BEM FIB-UI tahun 2023 yang akan menjadi moderator, dan tentu saja para tamu undangan, para mahasiswa, dan juga seluruh hadirin yang berbahagia menghadiri kuliah umum pada siang hari ini. Sekali lagi selamat datang di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Hadirin yang kami hormati, sebagai pembuka acara, marilah kita saksikan bersama tayangan video induksi keselamatan Auditorium Gedung 1 FIB-UI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang kami hormati pimpinan Universitas Indonesia yang diwakili oleh Direktur dan para pejabat Universitas Indonesia. Yang kami hormati tamu istimewa kita pada siang hari ini, Gubernur Kalimantan Timur Dr. Insinyur Haji Isranur MSI beserta seluruh delegasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya tim Gubernur untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan TGU P3, para dekan di lingkungan Universitas Indonesia. Di sini ada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Dede Johana PhD. Terima kasih Pak Dekan, Pak Dede, dan juga Wakil Dekan HFMIPA, ada Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 lengkap di sini, Prof. Budiawan dan Pak Tito. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Juga para dekan yang diwakili oleh Wakil Dekan atau manajer, di sini juga ada dari Fakultas Hukum Ibu Mira. Para direktur di lingkungan Universitas Indonesia atau yang mewakili di sini hadir para deputi direktur di lingkungan UI, para wakil dekan di lingkungan Universitas Indonesia, dan di sini juga hadir wakil dekan bidang sumber daya, Ventura dan Administrasi Umum Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Dr. Taufik Asmianto, manajer, ketua, sekretaris dan anggota Senat Akademik Fakultas, ketua, sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FIB-UI. Di sini ada sekretaris DGB FIB-UI yang tadi sudah bersilaturahmi dengan Pak Gubernur dan beliau mendapat julukan baru Profesor Dukun dari Pak Gubernur, karena Profesor Titi inilah yang mampu menguasai
alam manuskrip ya, yang penuh dengan kekeramatan, terutama juga di Kalimantan Timur. Ya, beliau lama meneliti di sana dan beliaulah yang sukses menaklukkan penunggu manuskrip di sana, sehingga dijuluki Profesor Dukun oleh Pak Gubernur. Baik, Ketua BEM FIB UI yang membanggakan Saudara Muhammad Akmal Bukhori. Pak Gubernur ini dulu juga pernah menjadi ketua BEM ya, Mas Akmal ya. Jadi ini bertemu dengan senior Mas Akmal yang juga bertindak sebagai moderator Leaders Lecture Series on Humanities LILESH beserta anggota BEM FIB UI dan para mahasiswa yang tercinta. Sini juga hadir ketua program studi, para dosen di lingkungan Universitas Indonesia khususnya FIB UI. Serta tentu saja yang tidak kalah penting undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Auditorium Gedung 1 Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, tempat kita berhimpun pada siang hari ini untuk menyaksikan, menyimak satu aktivitas seri kuliah umum penting yang disampaikan oleh seorang tokoh pemimpin penting Republik Indonesia, tokoh yang fenomenal karena tempat beliau bertugas saat ini tengah dipersiapkan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Beliau adalah Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Haji Isranur, MSI. Terima kasih Pak Gubernur. Leaders Lecture Series on Humanities LILESH atau seri kuliah umum humaniora oleh para pemimpin yang kali ini adalah seri ketiga Pak Gubernur. Pada awalnya merupakan kegiatan dalam rangkaian di Dies Natalis Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Indonesia yang ke-83 akhir tahun lalu yang dihadirkan untuk merayakan perjalanan dalam mempromosikan keilmuan dan pemahaman mendalam mengenai gejala kebudayaan dan humaniora. Namun pada perkembangannya LILESH dipandang penting untuk menjadi upaya FIB UI untuk memberikan wawasan berharga kepada mahasiswa dan masyarakat, khususnya mengenai humaniora yang dapat ditampilkan kapan saja. Kami merasa perlu lebih sering menghadirkan kegiatan yang menghubungkan pemikiran cemerlang dari para pemimpin dan praktisi terkemuka di bidang humaniora dengan sivitas akademika dan masyarakat. Melalui kuliah-kuliah yang inspiratif dan mendalam, LILESH bertujuan untuk mendorong dialog intelektual yang melintasi batas-batas disiplin dan mengilhami kolaborasi multidisiplin. Jadi tadi juga kami ngobrol ya Pak Dekan MIPA ya, Prof. Titi dengan Pak Gubernur bagaimana secara multidisipliner kita juga turut membangun IKN. Paparan yang akan sama-sama kita simak mengenai ibu kota negara pada hari ini akan menghasilkan wawasan yang lebih dalam tentang identitas budaya yang telah dan akan dibentuk di dalam suatu ibu kota baru negara dan pengaruhnya terhadap masyarakat. IKN menjadi medan yang menarik untuk mempelajari interaksi budaya, memahami perubahan yang terjadi dalam budaya, dan merayakan keragaman budaya yang akan bertambah kaya terbentuk. Di Kalimantan Timur banyak suku yang ada di sana ya, mulai dari suku Pasir ya, Pasir ya Pak Gubernur ya, yang merupakan suku yang tertua yang bahkan konon lebih dulu ada daripada suku Dayak ya, yang sekarang juga makin bertambah marak ya. Ada tadi Pak Gubernur cerita suku Dayak macam-macam namanya. Dengan demikian, momen ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan juga fakultas-fakultas lain di lingkungan Universitas Indonesia untuk dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di ibu kota negara IKN. Melalui penelitian, kolaborasi, dan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik budaya masyarakat di IKN dan kompleksitas budaya di IKN yang akan terbentuk, kita dapat memperkaya wawasan kita tentang warisan budaya yang kaya di Indonesia sekaligus mengantisipasi dinamika kebudayaan yang akan timbul di IKN. Di dalam Universitas Indonesia, seperti yang tercermin dalam lirik Genderang Universitas Indonesia, terdapat pusat ilmu budaya bangsa. Kami, FIB UI, sebagai pusat ilmu budaya bangsa, akan siap turut berkontribusi bagi pengembangan ibu kota negara. Selain itu, kegiatan ini menggarisbawahi peran penting Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan, komitmen untuk menciptakan pemimpin masa depan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
Mahasiswa dan Sivitas Akademika Universitas Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar dari para pemimpin dan praktisi terkemuka di bidang humaniora serta mengembangkan pemikiran kritis dan multidisiplin yang dibutuhkan dalam era globalisasi ini. Oleh karena itu, untuk merefleksikan hal tersebut, moderator Lilis mengajak kami tampilkan datang dari mahasiswa Pak Gubernur, calon pemimpin bangsa. Akhirnya paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur Isran Nur akan memberikan wawasan yang pasti menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita terbuka dalam menerima ide-ide baru, bersama-sama merenungkan implikasinya dan merangkul keragaman budaya yang ada di sekitar kita. Selamat menikmati paparan tentang Ibu Kota Negara dan implikasinya dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI selaku Gubernur Kalimantan Timur beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Bapak Dr. Untung Yuwono serta Bapak Dr. Taufik Asmianto sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, serta yang kami hormati Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta yang kami hormati pula seluruh Bapak dan Ibu pimpinan dari fakultas maupun universitas yang tentu saja tidak bisa saya ucapkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat yang saya miliki. Dan yang terakhir yang kami hormati Bapak dan Ibu hadirin sekalian, perkenalkan saya Muhammad Akmal Bukhari selaku Ketua BEM Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya tahun 2023 yang akan menjadi moderator pada kuliah umum dengan tema masa depan IKN antara tantangan dan keadilan pembangunan berbasis budaya. Izinkan saya memberikan profil singkat dari pembicara kita pada hari ini, Bapak Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI. Beliau merupakan Gubernur Kalimantan Timur, putra asli kelahiran Bugis dan Kutai dan Bugis, mohon maaf Pak, yang resmi menjabat pada 1 Oktober 2018 dan dilantik di Istana Presiden Jakarta. Selama menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur, beliau berhasil meraih beberapa penghargaan, diantaranya ialah sebagai Top Pembina BUMD 2019 dari majalah Top Business, kemudian juga menerima penghargaan Indonesia Government Procurement Award dari LKPP pada tahun 2020. Serta di bawah kepemimpinannya Pemprov Kalimantan Timur juga berhasil mempertahankan dan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2019 hingga terakhir tahun 2019, 2020, 2021 dan terakhir tahun 2022 kemarin. Mungkin untuk itu saya izin mengundang Bapak Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf kalau berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur tidak boleh mengucapkan salam agama lain. Tapi kayak sesudah saya sudah minta maaf. Ya, nggak apa-apa. Itu adalah dinamika. Ya. Waktu saya berapa nih Pak Moderator? Mas Dinda Moderator berapa jam? 5 jam cukup? 1 jam Pak. Ya, kelamaan. Paling 20 menit. Mungkin yang lebih bagusnya lebih interaksi ya. Kita
tanya jawab, mungkin lebih bagus ya. Selera para hadirin semua saya nggak tahu, jadi saya akan memberikan kesempatan sesuai dengan selera masing-masing. Yang saya hormati yang mewakili pimpinan Universitas Indonesia, yang saya hormati PLH Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan seluruh wakil-wakil dekan yang hadir. Yang saya hormati Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Dr. Dede Juhana, sama dengan PhD. Yang saya hormati Ibu Profesor Titi, Profesor Dukun. Jadi ini harus melekat ya. Nanti kalau mahasiswanya yang dibimbing harus sebut Profesor Dukun, karena bisa menghipnotis orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang saya hormati Bapak Abah Nanang, itu senator Dapil Kalimantan Timur. Kelihatannya mau jadi lagi senator BPD, anggota BPD RI. Rombongan Gubernur Kalimantan Timur. Hadirin sekalian, satu persatu mungkin tidak bisa saya sebutkan, terutama kepada Adinda Muhammad Buhari sebagai Ketua BEM 2023 ya, sebagai moderator. Hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mau saya sampaikan ini? Kelihatan. Karena kalau saya menyampaikan sebuah kuliah umum, rasa-rasanya nggak cocok. Karena saya memberikan kuliah di depan orang-orang yang sudah memiliki berpengetahuan tinggi. Samalah istilahnya saya mengajari buaya berenang. Lebih pandai yang diajari daripada yang mengajari. Apalagi ada Profesor Dukun. Tapi nggak apa-apa, pasti ada hal-hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Kita sudah melihat sebuah topik masa depan IKN, tantangannya. Kira-kira tantangannya itu apa? Ya, dia apa enggak? Kira-kira seperti itu. Itu macam-macam anggapan orang dan penilaian orang. Tapi ini coba kita nanti kita elaborate untuk bisa kita carikan pandangan. Tapi saya sepakat dan setuju apa yang disampaikan oleh Pak Untung, PLH Dekan FIB, untuk dapat menggali pandangan
menggali hal-hal yang mungkin bermanfaat di antara kita. Apalagi ini adalah sebuah lembaga pendidikan pengetahuan. Maka harus kita sampaikan dengan latar belakang akademik. Jangan berdasarkan rasa kepentingan pribadi atau hal-hal yang terkait dengan ketidaksukaan terhadap sebuah pendapat pribadi kepada orang lain. Jadi kalau mau pandangan-pandangan yang realistis secara akademik, saya suka dan saya setuju dalam hal terkait dengan rencana pembangunan sekaligus pemindahan pusat pemerintahan ibu kota Nusantara ini. Sebelum saya sampaikan beberapa hal yang ada di dalam naskah, saya sekali lagi ingin menyampaikan sejarah ibu kota mau pindah. Dan ini sudah saya sampaikan di kampus UI yang ada di Salemba tahun 2020 yang lalu. Bahwa ibu kota ini sudah lama mau dipindahkan oleh pemimpin bangsa ini. Soekarno tahun 57 ke Palangkaraya. Pak Soeharto ingin memindahkan ibu kota ke Jonggol Selatan. Tahun 1996. SBY salah. Ini kita bahasa orang Depok. Mau mindahkan ibu kota itu ke Jonggol Selatan. Tadi ke Jonggol ya, Pak Soeharto ke Jonggol. Pak SBY mau memindahkan ke Jonggol Selatan. Tahun 2012. Dua pemimpin bangsa ini sudah mendahului mati. Satu belum, SBY yang berniat untuk memindahkan ibu kota. Baru zaman Jokowi. Iya kan? Baru mau pindah. Kalau kita lihat sejarah ini terkait dengan Profesor Dukun. Pada saat Soekarno mau memindahkan ibu kota tahun 1957 ke Palangkaraya, dan pada saat Soeharto mau memindahkan ibu kota ke Jonggol, Jakarta tidak ada tanda-tanda yang namanya kumuh, banjir, apalagi macet. Tiga pemimpin itu, dua, Pak Soekarno, Pak Harto, dan SBY, tiga. Nggak ada tanda-tanda. Di sini kita mau melihat 8 bulan setelah diumumkannya oleh Pak Jokowi ibu kota negara pindah, ada hasil kajian para geolog Dewan Pakar yang hasilnya adalah lebih kurang 18% sampai 20% Jakarta mengalami sinking land,
penurunan, tenggelam 4 cm per year. Bisa kita bayangkan 100 tahun lagi sebagian Jakarta tenggelam, akan ada di bawah, berarti permukaan menjadi 400 cm, 4 meter, kira-kira lebih kurang ini. Dan itu termasuk kawasan istana Monas yang kena kawasan itu. Bisa kita bayangkan, berarti ada sebuah petunjuk yang misterius yang kita tidak tahu. Yang hanya tahu itu Profesor Dukun, yang pada saat itu diterima oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto plus Presiden SBY. Itu sebuah fakta. Jadi orang mengatakan, mohon maaf ya, di sini tidak ada. Ada tokoh UI yang tidak setuju dengan ibu kota pindah. Jadi bukan yang di sini. Di sini mungkin juga cuma pura-pura. Bisa, kita tidak tahu. Ada yang tahu. Dengan alasan yang kecil. Alasan kita tidak memiliki dan belum priority, kita tidak memiliki keuangan. Kita ada prioritas lain yang harus kita bangun. Alasannya tidak begitu bernuansa, tidak begitu mempunyai alasan kebangsaan yang cukup. Kalau hanya persoalan masalah keuangan, ibu kota negara adalah sebuah lambang dan kebanggaan bangsa. Dia adalah milik generasi dan milik bangsa. Ibu kota di sebuah negara adalah milik bangsa-bangsa di dunia. Jadi menurut saya, mudah-mudahan saya salah, bahwa pemindahan ibu kota yang sudah ada undang-undangnya dan disepakati oleh 93% dari jumlah anggota DPR RI, yang 560 orang itu sangat bisa setuju. Nah, kita terus terang saja dalam konstelasi dan rencana pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 ini akan menjadi sebuah pertarungan yang tersembunyi, dan sudah ada calon presiden yang meragukan. Ada, sudah melakukan statement di luar negeri bahwa ibu kota negara itu belum melibatkan publik yang memadai. Ada. Kayaknya beratnya di presiden. Bener, berat. Menurut saya ini nggak usah diambil hati ya. Orang UI nggak usah ambil hati. Nah, apa makna dari sebuah pemindahan ibu kota? Itu sudah sering dijelaskan oleh Bapak Presiden Jokowi. Sudah sering dijelaskan.
pemindahan ibu kota adalah salah satunya merupakan titik awal perubahan sebuah peradaban baru di negara kita. Yang selama ini kita berada di sebuah kawasan di mana kawasan itu belum menunjukkan sebuah yang namanya tanda petik pemerataan dan keadilan, terutama di Jakarta. Yang dibangun habis dan umumnya di Pulau Jawa. Saya tahun 2019 kira-kira pada bulan Juni dan Juli tahun 2019 melakukan kajian. Terjadinya kesenjangan yang luar biasa antar pulau dalam pembangunan infrastruktur. Ternyata di Pulau Jawa ini menghabiskan setiap tahunnya more or less sekitar 56% dana pembangunan infrastruktur hanya di Pulau Jawa. Artinya hanya 44% dana pembangunan infrastruktur itu dibagi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusra, dan Bali, Maluku, dan Papua. Terjadi kesenjangan yang luar biasa. Itu fakta, coba kita pelajari. Dan dana pembangunan itu bukan hanya berasal infrastruktur, maksudnya bangunan infrastruktur bukan hanya berasal dari APBN, dari BUMN, dari loan, dari kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha. Tertumpuk di Pulau Jawa, maka terjadi kesenjangan. Kelihatannya tidak bagus, kelihatannya akan berbahaya bagi sebuah pandangan masyarakat di luar Pulau Jawa. Nah, oleh sebab itu pembangunan ibu kota ini ditujukan untuk pemerataan relatively keadilan. Dan pembangunan ibu kota itu juga memang tadi berdasarkan tantangan memang ada banyak. Karena persoalannya ada yang beranggapan bahwa ibu kota itu dibangun akan merusak lingkungan. Tidak. Karena sudah didesain sedemikian rupa untuk justru memperbaiki lingkungan. Dan dia akan dibangun di atas lahan negara dari kawasan hutan industri, hutan produksi, bukan hutan alam. Jadi itu kawasan itu dulu hutan alam, oleh perusahaan dirubah menjadi hutan produksi, ditingkatkan statusnya menjadi hutan industri. Dan kalau kita lihat dan hasil lokakarya yang disampaikan beberapa waktu yang lalu menjelang berakhirnya tahun 2020, ada seorang ahli planologi kota di dunia terkenal, namanya kalau nggak salah Nobuo Ueno, bukan orang Jawa, orang Jepang. Dia adalah arsitek desainer kota Astana, Nazarbayev di Kazakhstan. Sementara di kota yang baru di Baku Jalan itu adalah kota Astana tersebut. Apa dia bilang? Nanti kalau IKN itu dibangun sesuai dengan rencana, maka IKN itu akan menjadi sebuah kota
yang terindah dan tidak ada tandingannya di dunia. Itu beliau yang ngomong, bukan saya. Dihadiri oleh lebih kurang 512 ahli perkotaan internasional. Jadi saya bisa membayangkan, dan di situ memang benar akan ada namanya kehidupan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, sustainability, kota spons, macam-macam lah, modern city, kota hutan, atau hutan kota. Dan di sana sudah dibangun persemaian, baik itu pohon-pohon tanaman yang endemik maupun tanaman yang berasal dari berbagai kawasan yang ada di Indonesia. Dan di sana unggas sudah datang sendiri tanpa diundang. Karena unggas itu, burung-burung itu, kalau ada pohon, dia pasti datang, tidak usah didatangkan. Di sana sudah banyak macam-macam satwa. Yang namanya orang hutan ada di sana. Sudah ada di sana di Mentawai itu penangkaran hutan yang dilaksanakan oleh Bosch. Itu yayasan yang berasal dari Belanda. Bahkan populasinya sekarang sudah melampaui wilayah. Sudah ada yang dipindahkan ke beberapa hutan lain di Kutai Timur. Saya sudah ikut memindahkan pada saat itu dengan Profesor Pengarang Saragi, mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Sana ada monyet, ekor panjang, ekor pendek. Ada monyet, hidung panjang, hidung pesek. Ada. Hidung panjang itu yang bekantan itu, yang merah. Macam-macam. Orang hutan, apa namanya? Orang hutan. Ada. Beruang. Madu. Ini madu beneran. Buaya ada sana, termasuk buaya darat. Ada. Di Teluk Balikpapan itu ada apa namanya, ikan perempuan itu. Yang perempuan, ikan perempuan. Duyung, dugong. Ada. Indah. Nanti kalau anak-anak dia mahasiswa UI mau jalan pada saat-saat, kalau biasanya kalau dia apa namanya hujan panas itu dia biasanya muncul tanda-tanda ikan duyung dan pesut biru itu ada di situ. Very good, very nice. Benar. Saya buka ngecap ini. Nah, jadi hal-hal seperti ini tentu tidak hanya kita bangga dengan kondisi sekarang ini, tapi ketika ini dibangun ibu kota tentu harus kita dapat pertahankan kondisi lingkungan seperti itu. Terima kasih. Silahkan tanya, nanti dibantu oleh. Baik. Saya di sini ya. Karena kalau di situ termasuk saya orang stunting, pendek. Kalau di sini lumayan. Boleh, silakan Pak. Ya. Terima kasih Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Isran Nur atas pemaparan
pemaparannya yang kurang lebih seharusnya bisa meluaskan khazanah Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin sekalian yang hadir di sini mengenai mengapa penting gitu untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sana. Jadi mungkin seperti kata Bapak Isranur barusan, Bapak Ibu atau teman-teman hadirin sekalian yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangannya, biar nanti bisa diantar mic-nya oleh operator. Mohon izin Pak, mau berapa pertanyaan? Satu-satu atau langsung 3? Tergantung saya. Baik. Kalau dia panjang, saya minta waktu langsung. Kalau dia pendek-pendek, saya kata. Baik Pak. Oke. Bisa Mbak di atas dulu mungkin, operator. Untuk mikrofon bisa memanfaatkan yang ada di meja. Silakan mikrofon terdekat bisa dipakai. Silakan ditekan tombol mikrofonnya. Tes. Ya. Siapa Mas? Mbak yang di atas sana dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya terima kasih Pak Gubernur atas penjelasannya. Jadi saya ingin bertanya di Namamu siapa? apa? Perkenalkan, nama saya Rosiana Amelia Febrianti. Saya mahasiswa sastra Indonesia dari FIB dan di sini saya izin bertanya tantangan terhadap adanya IKN ini kan mengenai pengetahuan masyarakat khususnya anak muda seperti pelajar dan mahasiswa tentang budaya lokal yang ditakutkan akan semakin menurun, apalagi di Kalimantan Timur, khususnya saya kan orang Samarinda nih Pak. Jadi di Kalimantan Timur itu kan tidak ada nih mata pelajaran yang bermuatan pengetahuan budaya lokal. Bagaimana nih Pak Gubernur dalam menyikapi ini? Yang ditakutkan kan adalah menurunnya tentang pengetahuan budaya lokal. Jadi saya ingin mendengar tanggapan Pak Gubernur mengenai hal ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ini bisa lanjut pertanyaan yang lain. Oke. Boleh Ibu yang di sebelah kanan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gubernur. Perkenalkan saya Mira, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Siapa namanya? Mira Pak. Hah? Mira. Siapa? M-I-R-A. Hah? M-I-R-A Pak. Siapa? Mira. Kalau cewek itu kalau nggak nempel sini nggak dengaran. Oh. Oke, lanjut Bu. Izin bertanya Pak, kalau seperti saya memang sudah pernah ke beberapa daerah timur Indonesia, biasanya itu suka terjadi perlawanan antara masyarakat adat di daerah tersebut dengan pendatang-pendatang baru Pak. Contohnya di Maluku, ya kan, di Halmahera itu kan ada nikel begitu ya Pak ya. Kemudian lokal ikut bantu, kemudian ada tenaga asing dimasukkan keluarga tenaga asing ke sana. Itu juga banyak perseteruan gitu, bahkan sampai ada banyak terjadi pembunuhan dan lain sebagainya gitu ya. Itu ketika saya tanyakan ternyata terjadi perbedaan pendapatan Pak. Jadi luar itu lebih besar daripada yang lokal. Nah, bagaimana nanti di Kalimantan Timur di IKN itu kan banyak sekali pasti pendatang ya dari luar Kalimantan Timur khususnya. Apakah nanti masyarakat adat di sana itu apakah bisa menerima kaum pendatang tersebut? Dan ya pasti nanti kan ada kesenjangan sosial ya. Itu apakah mereka bisa menerima itu Pak? Ditambah lagi satu permintaan saya, UI jangan pindah ya Pak ya ke IKN.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bu Mira. Ada lagi? Ada lagi Pak, satu lagi mungkin Mas sebelah kiri. Gak apa-apa, 5 juga gak apa-apa kalau pertanyaannya ringan-ringan gini, gak apa-apa. Baik, selamat siang Pak. Nama saya Dimas Rafliarso dari Dimas Rafliarso dari program studi sastra Rusia UI. Saya ingin bertanya, ini mungkin pertanyaannya agak umum ya. IKM ini saya akan muncul pertanyaan akan takut menjadi kena kasus kayak Jakarta kedua mungkin. Nah, kalau terjadi kasus seperti itu, akan bagaimana upaya dari pemerintah Kalimantan Timur untuk menanganinya supaya tidak terjadi gejala seperti yang terjadi di Jakarta. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mas. Ada lagi? Ya, ini itu. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin, nama saya Asadi Mumsi dari mahasiswa doktoral arkeologi. Ulang-ulang namanya siapa? Nama saya Asadi Mumsi, mahasiswa doktoral arkeologi di UI. Jadi mungkin singkat saja Pak, ini kami dari perspektif arkeologi ya. Jadi kan pengalaman kita dalam memindahkan ibu kota negara untuk Republik Indonesia ini baru yang pertama. Sekian perjalanan bangsa kita dari kemerdekaan. Tapi sebenarnya kita bisa banyak belajar dari pengalaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, mulai dari Sriwijaya, Mataram kuno, Majapahit dan sebagainya, yang juga pernah melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan hari ini. Seperti Sriwijaya misalnya, ini terkait dari judul kita ini, antara tantangan dan keadilan pembangunan berbasis budaya. Kalau di dalam Sriwijaya kita lihat dari prasasti kedudukan bukit misalnya yang ditemukan di Palembang berangkat tahun 682 Masehi, itu disebutkan setelah Dapunta Hyang melakukan perjalanan Sidayatra, yang pertama kali dia membangun di Wanua atau di tempat itu adalah suatu bihara. Bihara ini bisa diartikan itu adalah tempat peribadatan dan juga pusat pembelajaran. Jadi dua ini yang dia bangun pusat untuk kegiatan agama, ritual dan juga pusat pendidikan. Itu mungkin yang pertama. Dan kemudian hal ini juga dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan lain setelah masa Sriwijaya, Mataram kuno, Majapahit. Pertanyaan saya adalah, kita pernah mempelajari nggak dalam kajian pemindahan ini ataupun tantangan dan keadilan pembangunan tadi dari peristiwa-peristiwa perjalanan sejarah bangsa kita yang sudah mengalami hal serupa? Dan perlu dicatat juga bahwa pemindahan ibu kota kerajaan pada masa itu tidak karena adanya bencana atau peperangan, tapi mereka memindahkan ibu kota ini memang untuk tujuannya adalah untuk mencapai kejayaan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kemudian kita menyikapi persoalan kebudayaan yang sifatnya sangat luas ini gitu. Kita akan mengidentifikasi budaya ini adalah budaya nasional atau budaya lokal yang kemudian mau kita pakai sebagai landasan kita dalam membangun IKN. Nah, ini kan perlu kita pahami juga. Nah, ini nanti akan menjadi tantangan ya, bagaimana kita menyikapi, bagaimana visi misi kita dalam menjadikan IKN ini sebagai apa ke depannya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi, paling enggak 5 dulu. Termen pertama. Oke, silakan satu penanya lagi. Itu yang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Rifahrial dari Sastra Cina FIB UI. Saya ingin mengaspirasikan sebagai dari point of view dari anak muda sepantaran saya. Pertanyaan ini bertujuan subjektif ya Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang menjadi pusat dari pemerintahan dipindahkan itu sebenarnya targetnya siapa Pak? Target siapakah yang akan dipindahkan pada saat nantinya IKN sudah dibangun? Lalu yang kedua, kami sebagai generasi muda, saya menganggap bahwa generasi muda adalah benih-benih yang akan nanti melanjutkan perkembangan dan juga peradaban dari bangsa kita itu sendiri.
Lalu kesempatan apa yang kita punya saat nanti kita mendapat kesempatan untuk tinggal di ibu kota negara baru, sedangkan kami yang sudah terbiasa tinggal di Pulau Jawa, contohnya saya di pusat ibu kota di Jakarta khususnya, kami di sini sudah memiliki transportasi yang sudah cukup baik, aksesibilitas yang cukup baik. Lantas apa yang menjadi target dan juga cara agar menarik minat dari anak-anak muda agar mau untuk mengembangkan juga menghidupkan ibu kota negara baru? Mungkin itu dari saya, Pak. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Pak Hisan. Rifarial. Siapa? Oke. Thank you so much ya. Rusiana, mana orangnya tadi? Hilang? Oh, pindah tuh tempat duduk. Bukan ada mic di sana ya. Orang Samarinda kan, kamu? Samarinda ya? Iya Pak, betul. Samarinda itu jauh kan dari sini? 2 jam Pak. Sebelahnya Bekasi ya? Tapi harus naik pesawat Pak. Ini salah satu pertanyaan yang bagus. Di sekolah-sekolah kita kan tidak ada lagi yang mempelajari budaya-budaya lokal. Paling-paling ada sebuah bacaan legenda-legenda. Tapi itu juga termasuk bagian daripada pembelajaran budaya. Budaya-budaya yang ada di lokal. Termasuk juga di perguruan tinggi. Paling-paling ada juga kita itu hanya belajar bahasa. Bahasa itu adalah bagian daripada sebuah unsur, apakah elemen, apa itu Bu Dukun? Budaya juga. Dan memang ini harus menjadi perhatian saya kira oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Budaya lokal itu perlu dijaga, dipertahankan. Saya setuju. Bahkan ada sekarang bahasa-bahasa lokal yang hilang, sudah ada. Di Kalimantan Timur itu sudah ada bahasa lokal yang hilang. Saya kira ini bukan saya yang jawab, tapi sebuah catatan penting ya. Dan saya kira UI dalam hal ini Fakultas Ilmu Budaya ini menjadi bagian penting di dalam pembahasan sebuah program pembangunan dan pendidikan di Republik Indonesia ini. Kalimantan Timur dalam sejarah tidak pernah namanya penolakan terhadap para pendatang yang berbagai asal usulnya di Indonesia ini. Kalimantan Timur itu adalah seperti Jakarta dulu dan sekarang, heterogen. Dulu kerajaan Kutai itu adalah sebuah pemerintahan yang menurut saya adalah sudah modern dan termanage dengan baik. Abad keempat Masehi, namanya Kutai. Dan dia tidak pernah melakukan penolakan. Semua dari manapun diterima dengan lapang dada. Termasuk, mohon maaf, saudara-saudaranya berasal dari Jawa. Jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Timur itu adalah orang Jawa, 35%. Jumlah penduduk terbanyak dari asal suku. Yang kedua dari Sulawesi, 18%. Sisanya itu penduduk asli, Kutai, Banjar, Dayak, kemudian dari NTT, kemudian dari Sumatera,
Melayu dan Batak dan sebagainya. Jadi tidak ada perlawanan. Kenapa? Saat sampai dengan diumumkannya ibu kota negara, satu pun tidak ada yang melakukan penolakan. Ini sebuah fakta. Jadi hebat memang Kalimantan Timur itu, menurut saya. Dan selalu menerima dengan segala macam adat istiadat yang berasal dari mana. Saya mau cerita sedikit ini, ya. Menurut saya lagi, mudah-mudahan saya salah, Kalimantan Timur itu adalah provinsi yang menurut saya, jangan diambil hati, adalah provinsi yang paling taat, patuh, dan setia kepada bangsa dan negara. Apa ukurannya? Sejak kita merdeka, Kalimantan Timur itu penghasil minyak terbesar di Republik ini sebagai sumber pembiayaan negara. Sampai saiki. Dulu tidak ada gas, baru minyak. Sekarang tambah gas. Sejak merdeka. Tahun 71 Kalimantan Timur itu penghasil kayu terbesar, termewah di Republik ini, juga menjadi sumber penerimaan negara dari sumber daya alam sebagai sumber pembiayaan negara. Itu gedung Manggala Wana Bakti, Jalan Gatot Subroto. Gedung yang sampai sekarang ini adalah gedung yang termewah dari aspek interiornya. Nggak ada yang bisa melawan itu sampai sekarang. Tapi kalau gedung-gedung banyak, tapi dari segi interior nggak ada melawan. Itu dibangun berasal dari sumbangan para pengusaha kayu asal Kalimantan Timur saja, tidak dibangun dari dana APBN. Tahun 71 sampai sekarang penghasil kayu, sumber bahan baku pembangunan kertas, pulp. Tahun 94 Kaltim menjadi penghasil batu bara terbesar sampai sekarang. 60% batu bara yang berasal dari Kalimantan Timur, dan batu bara yang prima terbaik di seluruh Indonesia. 60% sampai sekarang. Dan oleh sebab itu, mungkin perlu saya sampaikan, tahun 2022 Kalimantan Timur itu salah dua dari penghasil nilai ekspor terbesar di Republik ini, setelah Jawa Barat dan Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Surplus perdagangan Kalimantan Timur tahun 2022, coba lihat statistik, 32 billion US dollar. Dengan jumlah penduduk 3,8 juta orang. Jawa Barat juga 32 miliar dolar. Tapi jumlah penduduk hampir mencapai 50 juta orang. Kita bagi saja produktivitas 32 bagi 3,8 juta penduduk, artinya produktivitasnya tidak ada yang bisa menandingi Kalimantan Timur. 32 miliar dibagi 50 juta tentu jauh lebih kecil daripada 32 miliar dibagi dengan 3,8 juta. Itu produktivitas. Sehingga salah satu yang diumumkan oleh Menteri Keuangan, 36 bulan terakhir, 3 tahun, Indonesia pecah rekor dalam pengumpulan cadangan devisa negara. Hampir menyentuh 156 billion US dollar.
Sejak COVID, Kalimantan Timur mulai tahun 2019, 2020, 2021, 2022 ekspor bukan turun, tapi terus naik. Apa yang saya maksud dengan kesetiaan? Dengan kondisi seperti itu, Kalimantan Timur tidak ingin bermacam-macam niatnya. Tidak pernah. Mau merdeka itu tidak pernah. Kalau Kalimantan Timur merasa tidak puas atas kebijakan negara, selalu melakukan hal-hal yang konstitusional. Apa itu? Tahun 2010 gubernur pada zaman itu adalah Pak Awang Paruk ingin menjadikan Kalimantan Timur sebuah daerah khusus, otonomi khusus, ditolak. Penolakan itu diterima dengan lapang dada oleh masyarakat Kalimantan Timur. Tahun 2012 kembali lagi Kalimantan Timur melakukan hal-hal yang konstitusional, melakukan judicial review terhadap undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Penolakan itu pun diterima dengan lapang dada. Nggak perlu republik, udah kita terima saja. Karena begitulah kehendak negara. Bisa kita bayangkan. Mohon maaf, saya bukan sebagai contoh saja bagaimana Aceh mau merdeka dengan sumber daya alamnya yang juga bagus dan besar. Bahkan dia berperan besar di dalam kemerdekaan negara ini dengan menyiapkan pesawat kepada negara. Mau merdeka. Riau dengan sumber daya alamnya juga melimpah ruah, pernah mau merdeka dan pernah membuat dan sudah membentuk kaukus kemerdekaan, yaitu Panitia Kemerdekaan. Riau. Papua apalagi sampai sekarang mau merdeka dengan sumber daya alam. Madura. Garam aja hasilnya. Pernah mau merdeka. Mungkin kita ingat. Kenapa jadi mau merdeka? Itu adalah sebuah ekspresi ketidaksukaan, ketidaksetujuan atas kebijakan negara. Bayangkan Sidoarjo dibanding dengan Lumbung Madura, bersebelahan, satu provinsi, senjang. Madura pernah mau merdeka dengan garam hasilnya. Ada orang Madura sih. Tidak apa-apa, ini sebuah sejarah. Kalimantan Timur, tadi saya katakan, tidak pernah berniat apa-apa. Itu yang saya maksud dengan kesetiaan, ketaatan, dan kepatuhan. Satu lagi, apa yang kita bahas sekarang? IKN. Itu adalah kontribusi Kalimantan Timur bagi bangsa dan negara. Itu bukan menguntungkan dari segi aset Kalimantan Timur. Lebih daripada 250.000 hektar sampai dengan 700.000 hektar dilepas untuk negara. Tidak ada satupun yang menolak dan tidak terima masyarakat Kalimantan Timur. Oke, we agree, setuju. That is why I have mentioned, itu adalah kesetiaan dan ketaatan. Karena itu aset dilepas. Ini saya bisa menjawab kepada semua. Nggak ada yang menolak, nggak ada yang tidak setuju. Persoalannya apa kebudayaan yang terbentuk di situ karena akulturasi kebudayaan dan berbagai wilayah seluruh Indonesia karena masuk di situ. Itu nanti akan terbentuk secara baik. Dan itu sudah didesain sedemikian rupa agar budaya lokal dan budaya yang masuk itu terjadi sebuah
interaksi yang positif yang bisa menjadikan sebuah budaya baru. Am I right? Am I correct? Banyak tidak paham. Ini termasuk menjawab pertanyaan dari Ibu Mira. Ya. Tidak ada yang menolak. Karena sudah sepakat sejak awal. Dimas dari program studi sosial khawatir tentang Jakarta sekarang. Ini yang menjadi persoalan selama ini. Dibahas dan dikaji. Jangan sampai terulang dengan apa yang terjadi di Jakarta. Jakartanya begitu gemerlap, tapi kawasan hinterlandnya yang terkait terjadi kesenjangan yang luar biasa. Ini yang dihindari di Kalimantan Timur. Sukunya Kalimantan Timur itu tidak banyak penduduk. Jadi kesenjangan itu tidak akan pernah terjadi menurut saya. Kalaupun terjadi itu adalah pendatang yang akan mencari kesempatan untuk bisa kerja dan hidup di sana. Kalau Jakarta kan memang sudah banyak orang. Bagaimana Bogor, bagaimana Depok, bagaimana Bekasi, bagaimana Tangerang. Terjadi kesenjangan. Di situ tidak akan terjadi kesenjangan. Dan sudah didesain demikian rupa. Nah, di semua kawasan, 3 kawasan itu yang haknya adalah Samarinda dan Balikpapan, segitiga dengan ibu kota yang akan dibangun. Itu sudah dikaji secara mendalam. Saya tidak tahu keputusan presiden, tapi kajian itu pasti adalah hal-hal yang sangat sensitif dilakukan. Mungkin karena jumlah penduduk di Kalimantan Timur itu heterogen. Karena tidak pernah terjadi yang namanya konflik SARA, nggak pernah dalam sejarah. Nggak pernah terjadi konflik SARA. Mohon maaf sekali lagi. Ini sebagai di kalangan kita saja. Kabar pernah terjadi konflik SARA antara penduduk setempat dengan pendatang, saudara. Kalimantan Tengah juga demikian. Kalimantan Selatan, orang terpanggang di atas hotel. Puluhan orang mati terpanggang karena konflik SARA. Maaf juga, Kalimantan Utara baru 1,3 bulan, 15 bulan dari sebuah provinsi terjadi konflik antar suku tertentu. Katin sampai saiki orang ada. Benar nih? Nggak pernah ada. Nggak pernah. Itu hebatnya Kalimantan. Jadi kajian itu sudah berdasarkan sebuah fakta-fakta yang ada. Dan Kalimantan Timur itu, kembali lagi saya katakan, adalah sebuah sejarah yang sudah memiliki sebuah pemerintahan yang manajemennya terurus. Nggak ada. Yang lain itu nggak ada. Di sana seorang raja namanya Kudungga. Kudungga nama raja. Ini Profesor Dukun catat ini. Mungkin dia pelajari. Kudungga itu punya anak satu namanya Aswawarman dengan aliran Hindu Siwa. Jadi kalau orang Bali agama Hindu di sana datang tidak jalan kaki dia. Yang jalan jadi kakinya adalah lututnya ke Muara Kamat, sebuah kecamatan di Bintai Kartanegara. Aswawarman punya anak 3. Mulawarman yang diabadikan di daerah. Ada namanya Universitas Mulawarman, ada yang namanya Pangdam Mulawarman, Mulawarman. Yang sana. Ada 2 lagi anaknya. Satu di Jawa Tengah melahirkan namanya Purnawarman, melahirkan raja-raja Kesultanan Jogja.
yang lahir dari Amangkurat 1 sampai 6 itu keturunan daripada Purnawarman. Kemudian satu lagi di Pagaruyung, Sumatera Barat, yang namanya Aditya Warman. Itu ada 2 sejarah, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Nenek moyangnya ada di sana. Mohon maaf, sejarah kita belum menyentuh itu, Bu Prof. Makanya kalau kita lihat situs-situs sejarah Raja Kemulawarman itu, nama-namanya tidak berbeda dengan kayak apa yang ada di Jogja, Kesultanan Jogja. Sejarah kita belum menulis itu, menyentuh itu. Mungkin saya salah, tapi itulah ya. Sriwijaya, saya tulis buku di Asadi kan namanya. Saya tulis buku. Saya punya buku tahun 2013 sudah membuat buku Masa Keemasan Nusantara. Masa Keemasan Nusantara itu tidak menyebutkan kerajaan Kutai, tidak. Tapi diawali dengan abad ke-7 Sriwijaya. Setiap siklus 7 abad kemudian ada kejayaan Majapahit. Mestinya ini adalah abad ke-21 adalah kejayaan Nusantara yang ketiga. Ada bukunya cuma nggak laku, nggak mau baca. Satu yang dibaca oleh profesor yang dijadikan buku yang saya tulis, Bunga Rampai Otomi di Fakultas Sosial Politik UI. Dulu profesor meninggal dulu yang dari Banjarmasin, siapa namanya? Itu yang menggunakan buku wajib untuk dibaca oleh mahasiswa. Apa namanya? Dia di program sarjana. Buku saya. Cuma nggak dikenal. Dan dikenal tuh Israelnya. Buku. Nah, ada buku. Namanya Siklus Kejayaan Nusantara. Setiap 7 abad negara Indonesia menjadi jaya dan masa keemasan. Ada saya tulis. Itu malah dibaca banyak di Universitas Monash Australia. Ada 2 buku yang dibaca di sana. 1, Jaga Integritas Indonesia. 2, kemudian Indonesia adalah negara maritim terbesar kedua setelah Kanada. Yang ketiganya tadi. Ada di sana buku saya itu ada, sudah terjemahannya sudah, kalau di Monash sudah pasti ada. Kalau kalian boleh ke Monash. Nah, jadi guru saya Prof di sana. Dari gini-gini jadi guru di Australia. Jadi kajian itu sudah dilaksanakan. Jadi sikap terhadap masalah kebudayaan yang datang dari manapun dan sikap terhadap budaya-budaya yang ada di tempat itu kita lakukan. Sudah ada pembinaannya. Di sana sudah ada program pembinaan kebudayaan. Disebut dengan berbagai kota bahkan provinsi itu yang disebut dengan pengembangan budaya Nusantara. Tidak menyebut budaya Kalimantan Timur, tidak, Nusantara. Benar. Di Kalimantan Timur. Lalu yang terakhir ini Rivaria ya. Ya, yang mau dipindahkan itu mau pindah. Benda-benda jangan dipaksa. Ibu kota ini bukan memindahkan kota, tapi ibu kota ini dimaksudkan adalah untuk memindahkan pusat pemerintahan negara. Dan penduduknya tidak banyak di situ, paling-paling 2,5
Nah mungkin tempat kembang itu di luar haknya Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara atau PP. Kalau di kotanya di sana itu, maka daerah yang akan dibangun itu hanya sekitar 10% saja dari kawasan itu menjadi bangunan-bangunan yang sederhana tapi modern. Nanti infrastruktur itu tidak dilakukan dibuat di atas tanah, sedikit sekali buatan, selalu di bawah terowongan, tunnel road, tunnel street. Jadi kelihatannya gunung, di atasnya tapi di bawahnya jalan seperti di Tokyo, Jepang. Jadi nggak banyak orang di situ. Nah, jadi yang mau pindah aja, ada yang nggak mau pindah nggak apa-apa, tinggal di mana dia suka. UI misalnya, tinggal aja di Depok, nggak apa-apa, nggak akan pindah itu UI, nggak. Banyak yang ingin membangun universitas di sana, saya bilang jangan bangun. Udah bangun di mana? Di mana itu dikembangkan saja. Kalau mau bangun, buat universitas baru. Tadi kita bahas yang namanya pengembangan peradaban kebudayaan. Tapi bukan fakultas budaya, bukan. Apa itu? Karena bangun bagaimana agama-agama di seluruh dunia ini dipelajari di sana. Tapi bukan perbandingan agama. Ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Shinto, ada Yahudi, Islam, ateis. Itu ateis itu kepercayaan. Artinya percaya dengan tidak percaya. Dibangun di situ, dipelajari, tapi jangan membandingkan agama, nah bagus. Pelajari di situ. Kan ada kitabnya masing-masing. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Quran, ada namanya dari Buddha, apa namanya saya lupa. Udah dipelajari di situ. Tapi jangan membanding-bandingkan, tapi mempelajari, memperdalam agama di situ. Saya setuju. Sudah banyak yang mau membangun universitas di sana. Saya bilang, saya sampaikan, udah usah, kembangkan aja universitas yang ada selama ini. UI di Depok, plus nenek moyangnya di Salemba. Kembangkan di sini. ITB, Bandung, mana? Di Ponorogo, Semarang, Surabaya, ITS, Erlangga, Brawijaya, Malang, dan sebagainya. Nah, itu jadi kembangkan. Dan Fakultas MIPA, saya tanya tadi, bangun nggak sudah fisika nuklir sama Pak Dede sudah bangun senjata nuklir. Jangan ngomong dengan IAEA, bangun untuk keperluan energi. Bangunnya jangan di Pulau Jawa, jangan di Madura, jangan. Ada yang bilang di Madura, jangan. Madura dekat gempa. Jawa jangan. Walaupun di utara, sebelah utara Jawa, apa namanya dulu mau dibangun itu? Bukan. Ada di dekat Semarang. Mau dibangun di situ? Jangan. Bangun di Kalimantan. Bangun di Kalimantan. Karena Kalimantan itu bebas gempa. Benar. Kalau untuk keperluan daya listriknya, bangun kabel ke Jawa. Kalau ke Jawa itu masuk ke Jawa, Semarang, baru disebarkan. Karena dia itu walaupun ada gempa, dia relatif aman. Kecuali di selatan Jawa. Sama dengan Sumatera. Kirim kabel. Sulawesi kirim kabel di bawah laut. Karena tidak mungkin kita bisa bertahan dengan sumber energi yang berasal dari fosil, dari dari minyak, dari gas, dari batu bara, apalagi pengaruh lingkungan. Udah kita bangun saja nuklir. Kasih
UI supaya segera membangun itu di pelopori Fakultas MIPA. Benar. Ya sambil-sambil bangun senjata nuklir. Kamu benar. Kenapa Pak? Untuk jaga-jaga maksudnya. Jaga-jaga. Kalau ada yang macam-macam kan kita sudah punya juga. Benar. Kenapa sih? Kita orang-orang pinter kok. Ahli-ahli nuklir kita, ahli-ahli fisika nuklir kita banyak. Di UI ini banyak. Pelatihan. Kalau saya pendidikan di mana? Di Rusia saya, di Korea Utara, mana lagi? Perancis, mana lagi? Di Inggris. Belajar kita. Jepang, wilayah yang sensitif dengan gempa dibangun energi listrik dengan nuklir. Bisa. Fukushima itu kemarin kena gempa. Tidak apa-apa, kan tidak gempa seumur hidup. Ya paling-paling ya yang selamat itu kan orang Kalimantan. Kalau orang Depok belum tentu. Kemarin gempa bumi di Sukabumi, panas dingin, gumiran, goyangannya kan kuat. Kalau Kalimantan, jadi kalau mau selamat di Kalimantan. Oke, saya kira itu. Silakan Pak moderator. Selesai? Ada lagi? Masih ada Pak sepertinya. Ada? Tapi sebelum ke sana, Oh, ada nih. Ya. Tapi mohon izin Pak, saya tertarik gitu dengan pertanyaan yang masih tadi gitu. Ya. Jadi kalau menurut Bapak tadi pertanyaan yang masuk dibilang pertanyaan ringan, ini insya Allah pertanyaan yang jauh lebih ringan gitu. Oke. Tadi bisa dilihat dari penanya-penanya yang ada gitu, concern semua soal budaya-budaya lokal, takut tergerus juga dari Bu Mira tadi ada soal masyarakat hukum adatnya gitu Pak. Nah saya ingin menanyakan gitu, apakah mungkin ada, oh ya saya juga sepakat gitu dengan omongan Bapak yang Bapak tadi sampaikan soal Fakultas Ilmu Budaya ini harusnya jadi pelopor dalam menjaga budaya lokal gitu. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin gitu Pak buat mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya ini buat melakukan penelitian langsung di sana atau ada student exchange program gitu. Gitu. Jawabannya go ahead. Sudah pernah. Cuma sekarang mohon maaf ketika mau menyentuh dekat kawasan pembangunan ibu kota, Istana Negara, kemudian kantor Presiden, Istana Wapres, kemudian kantor Wapres, itu sangat strictly prohibited ya, sangat ketat. Ya, karena itu kepentingan intelijen dan kepentingan keamanan gedung. Jadi tidak bisa. Tapi kalau di sana boleh aja nggak apa-apa. Boleh. Tapi di sini udah bakal ketemu budaya di situ karena itu hutan. Ada. Soalnya bisa komunikasi dengan orang hutan. Bisa. Ketemu buaya, ketemu beruang di situ, bisa nggak komunikasi? Silakan. Budayanya gimana? Lo kalau makan gimana? Bisa ya. Apa pakai bismillah dulu kan? Bisa. Ya. Oke, very good question ya. Apalagi? Ada lagi ini tadi. Ya, silakan Bapak. Silakan. Saya kasih kenalnya, Mike. Bapak pindah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ilham Kusuma dari tenaga ahli anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Ingin menanyakan ke Bapak, kalau dari judul ini kan berarti tantangan dan keadilan masa depan IKN. Ya. Sepemahaman saya,
IKN ini sudah menjadi kebijakan, sudah lengkap, dan itu adalah bukti dari politik dan kebijakan tentang politik pembangunan sudah berjalan. Berikutnya, apakah politik pembangunan untuk pemerataan ini menuju keadilan sudah didukung oleh politik anggaran? Mungkin itu saja. Silakan mungkin Bapak bisa menjawabnya agar meyakinkan kami IKN itu tidak sekedar ada tapi berasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham, staf ahli anggota DPR. Pembangunan apakah sudah didukung oleh politik anggaran? Sudah. Undang-undang itu sudah mengatur termasuk anggaran. Totalnya diperkirakan itu 466 triliun sampai dengan tahun 2045. 100 tahun Republik Indonesia. Dari 466 triliun itu hanya sekitar 20% dana APBN. Dana APBN. Artinya sekitar 200 triliun. Dan tahun ini kan sudah 60 triliun sampai dengan 2024 untuk pembangunan itu. Jadi tidak ada masalah menurut saya. Nanti yang lain-lain itu lebih kepada investasi, kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, baik badan usaha milik negara, badan usaha swasta maupun badan usaha atau investor yang berasal dari luar negeri. Itu banyak peminatnya, Hanya sekarang menunggu mengenai infrastruktur yang sedang dibuat sana. Infrastrukturnya sudah berjalan, itu sudah mencapai 70%, sudah tembus ke sana dari Balikpapan ke sana jalan tol. Nah, kalau bangunan tadi yang ini tadi sudah dibangun itu tadi yang sudah ditender itu sudah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan BUMN. Ada PP, ada Wika Wijaya Karya, ada Waskita Karya, banyak sekali. Jadi kalau di sana melihat very good, benar, dan istana itu udah bagus. Jadi memang rencana Bapak Presiden untuk dijadikan kantor Agustus tahun 2024 itu menurut saya akan menjadi kenyataan. Ya anggarannya tidak masalah. Kalau saya sih, yang penting dari mana anggarannya? Mau dari hantu belau? Tidak apa-apa. Nggak usah ini dari Cina, jangan mikir dengan Cina sama. Kenapa dengan Cina? Ya sama dengan Cina itu malah lebih bagus daripada Amerika. Lihat siapa yang paling banyak memberikan kontribusi. Asia, bukan Amerika, bukan Eropa. Itu tidak usah repot, orang sudah suka. Nah, Eropa sekarang lagi mulai mau reject, mendinai ekspor CPO kita ke Eropa. Saya ini gubernurnya sawit, orang gelar di organisasi pengusaha sawit itu, GAPKI, Gabungan Pengusaha Sawit Kalimantan Indonesia. Saya bilang kalau ada Eropa mau tidak menerima CPO dari Indonesia, udah itu bisa dipaksakan, alihkan. Hanya 200 juta ton, 200 ribu ton kok.
Kita produksi sawit kita itu 55 juta ton per tahun. 20 jutanya itu di dalam negeri untuk kebutuhan bahan baku, minyak, bahan baku, biodiesel, dan industri lainnya. 35 jutanya itu ekspor. Dari 35 juta itu, ke Eropa itu hanya 8%. Ya 200.000. Udah nggak usah disebutkan. Pasar kita terbuka di Asia, Cina, Jepang, Korea, India, negara-negara Asia, Amerika Latin. Itu pasar kita. Benar. Atau kita repot-repot. Atau kita bangun 200.000 ton itu kita bangun bahan baku industri. Tadi dari mana tadi yang mau membangun industri hilirnya? Profesor Budiawan. Nah, dia mau uji ini orangnya. Lanjut Prof. Nggak usah mikir. Sampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Nggak usah. Kita melayani Eropa. Bangun 200.000 ton itu untuk membangun bahan baku industri kita yang tadi sudah didapatkan teknologi. Ini model gubernur putus syarat. Benar. Kita harga diri. Apa itu bukan persoalan. Apa alasannya? Karena itu merusak hutan. Dia bilang tidak. Sawit tidak merusak hutan. Yang dipilih untuk sawit itu adalah hutan-hutan yang memang tidak produktif. Itu persoalan kompetisi. 1 hektar sawit sama dengan 12 hektar minyak nabati dari asal yang namanya bunga matahari dari jagung. 1:12. Jadi kalau kita memiliki 1 hektar kelapa sawit akan sama dengan 12 hektar kebun bunga matahari. Sawit bisa bertahan sampai mencapai 30 tahun. Dia menutup lahan, tidak terkena hantaman dari sinar matahari langsung maupun hujan di permukaan tanah. Dia hanya terbuka ketika awal, tetapi biasanya pengusaha langsung menutup permukaan tanah itu dengan cover crop. Apakah itu dengan kurkuma atau dengan Uraria japonicus? Itu segera tertutup, baru ditanam. Jadi tidak lama terbuka. Coba bunga matahari. Setiap 7 bulan panen itu dibabat ulang. Maka lahan terbuka setiap tahun. Beda. Jadi kalau kita mau bahas dari segi teknologi lingkungan, memang nggak bisa nandingi Indonesia. Tapi dia alasannya adalah sawit karena merusak hutan. Tidak, kita tidak merusak hutan. Ini benar. Ini banyak juga kita tidak paham. Ada LSM Indonesia yang menjadi informan yang salah kepada Barat. Ada. Jangan-jangan dari UI dia. Bisa jadi. Tapi enggak. UI enggak bakal. UI masyarakatnya, keluarga besarnya pasti berpikir objektif dan realistis.